Shalom Bapak Ibu dan saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Hari ini kita memasuki pada spiritual check up yang terakhir, yaitu yang ke-10. Dan ini penting untuk melihat rangkaian 1 sampai 9 dan ditutup dengan yang ke-10. Pada spiritualitas check-up yang ke-10 ada satu pertanyaan besar, yaitu apakah Bapak Ibu dan saudara, apakah kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita akan kembali ke surga pada saatnya. Setelah kita diberkati di dunia ini, kita akan kembali ke surga dalam penyertaan Tuhan. Apakah kita memiliki keyakinan yang kuat tentang hal itu? Saudara, kenapa ini ditanyakan ya? Karena begini, dalam perjalanan hidup manusia, kita bertemu dengan banyak konsep, banyak ajaran. Ada yang mengatakan kalau hidupnya baik, ya taat, ya pasti ke surga. Mungkin, ya kemungkinan besar. Ada yang kalau ini menuruti ini, ya moga-moga ke surga. Begitu. Nah, kalau kemudian percaya, ya ke surga. Macam-macam. Saudara, saya tahu paling tidak ada 11 agama besar di dunia. Dan masing-masing menawarkan surga. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu, saudara saya, kita memiliki keyakinan yang kuat tidak? Nah, kalau saudara tanya saya memiliki keyakinan itu. Kenapa begitu? Karena ada fakta, ada bukti, ada janji di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Bukan mugo-mugo, bukan semoga, bukan tidak pasti, tapi pasti bahwa ada keyakinan itu. Apakah saudara mau yakin atau tidak? Saya akan tunjukkan di dalam bagaimana Alkitab bersaksi tentang hal ini, supaya kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan memberkati tidak hanya di dunia ini, tapi juga nanti pada zaman yang akan datang. Mari kita periksa dan kita hayati hal ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak kita membaca bagian dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita hayati dan kita cermati bersama nas ini untuk menjadi bahan perenungan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, syukur pada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang tidak memahami, bahkan rahasia ini seolah tertutup dari mata hatinya. Pertama, kalau mau selamat, kita harus ketemu sumber selamat. Kalau mau selamat, kita tidak mungkin cari diri sendiri selamat, kecuali ada sumber selamat itu yang menolong kita. Coba saudara bayangkan,
Kalau orang jatuh ke jurang dosa yang dalam, ya dia tidak mungkin akan kembali tanpa ditolong. Oleh sebab itu, keyakinan di dalam firman Tuhan memberi catatan yang penting gitu. Jadi kalau mau selamat, maka cari sumber selamat. Sumber selamat adalah Tuhan. Dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Tidak mungkin tidak. Oleh sebab itu, kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin selamat. 2. Banyak orang tidak memahami juga bahwa Yesus itu adalah Roh Allah yang hadir dalam wujud manusia untuk memberikan keteladanan, untuk mengajar, menunjukkan jalan kebenaran, dan mengundang orang untuk hidup dalam damai sejahtera. Orang selalu bingung dan tidak memahami, bahkan ketika disebut dengan istilah anaknya, anak Allah, orang bingung, maksud Tuhan beranak. Padahal itu adalah istilah khusus. Istilah khusus. Dan hanya orang yang percaya yang memahami. Yang tidak lewat. Enggak akan tahu. Enggak akan tahu. Istilah-istilah khusus di dunia kepolisian hanya polisi yang tahu. Di dunia militer hanya militer yang tahu. Begitu. Ya. Tapi kalau mau belajar ya bisa. Istilah tentang anak Allah itu tidak menunjuk pada fisik. Kita mendengar juga ada anak tangga, ada anak kunci, dan kita sudah tahu, nah mungkin kunci nikahan atau tangga menikahkan, tidak. Itu istilah, tapi tinggalkan itu. Karena ini hanya untuk orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, bahwa di dalam Yesus, keselamatan itu ada. Kita mendapatkan pengajaran baru, kita mendapatkan harapan baru, dan itu yang menjadi keyakinan saya. Itulah sebabnya, saudara ingat enggak? Ketika Yesus sedang disalib, ada satu penjahat yang bersama dia ada 2, tapi salah satu penjahat itu mengatakan, "Ya Yesus, ingatlah akan daku bila engkau datang sebagai raja." Itu. Dan Yesus menjawab, "Hari ini engkau bersamaku di dalam Firdaus." Lukas 23, 42, 43. Jadi, kepastian keselamatan itu bukan pada ketaatan saya. Kepastian keselamatan itu bukan karena kepandaian saya di dalam Alkitab. Kepastian keselamatan itu karena janji Tuhan, ya dan amin, bahwa Yesus juru selamat. Dan saya percaya. Ini. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara saya kita meyakini bahwa kelak kita akan kembali ke surga dan kita diberkati di dunia, tapi juga punya masa depan yang baik di surga? Ini soal keyakinan. Satu ayat lagi, yaitu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya ulangi, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. 1. Keselamatan adalah anugerah. Bukan karena saya amalnya banyak banget. Enggak. Kenapa? Karena amal manusia penuh cedera, ya, penuh dengan keterbatasan, lemah. Enggak mungkin dosa kita itu justru lebih banyak ketimbang amal kita. Anugerah, Tuhan yang memberi anugerah. Wujudnya Yesus. 2. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Iman, saudara, bukan agama. Iman, bukan ritual. Iman. Dan iman ini yang dihidupi dalam olah batin yang setiap saat kita tata dan membuat kita berelasi dengan Allah begitu indah. Dan kita menjadi umatnya, umat beriman. Orang lain boleh saja menyebut kita, oh kafir. Tidak apa-apa, itu kan orang. Tapi yang menentukan nanti di surga bukan orang, tapi Tuhan Yesus. Isa al-Masih alaihi salam yang nanti akan menjadi hakim bagi semua manusia di dunia. Nah, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada yang memegahkan diri. Nggak boleh sombong. Saudaraku, jika ini yang kita pegang, maka kita tahu hidup ini tidak langgeng. Dan kita tahu apakah kita nanti akan kembali ke surga atau tidak. Kalau kita percaya. Saya percaya. Saya tahu hidup ini terbatas. Saya mengasihi orang tua saya dan mereka sudah berpulang. Nanti saya pasti ketemu di sana. Bukan untuk reunian, tapi untuk bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Bapa surgawi. Ini. Nah, yang terakhir, saudara. Sebagai hambanya, saya juga mengajukan pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berdasarkan dengan spiritual check up yang ke-10 ini. Yakin dah? Kalau belum, cari keyakinan itu. Mumpung masih hidup, yakin. Coba cari. Saya mencarinya, maka saya tinggalkan yang lama, saya memilih di dalam Yesus. Karena saya menemukan itu, saudara. Menemukan. Ibu saya sama, lalu masuk di dalam Yesus. Kami sekeluarga besar begitu masuk di dalam Yesus. Karena apa? Karena ada kepastian. Tinggal saya yakin apa? Tidak. Saya mengajak, Anda harusnya yakin. Tapi terserah Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami keyakinan yang kuat. Supaya kami tidak gampang semplah. Supaya kami tidak bingung dengan ajaran macam-macam di dunia. Supaya kami tidak tersesat. Dan kami menemukan kebenaran yang di dalam Yesus sebagai yang utama. Terima kasih Tuhan. Beri kami keyakinan bahwa di dunia diberkati. Dan pada saatnya juga kembali ke surga diberkati Tuhan. Berkati semua orang-orang yang beriman. Di dalam Yesus kami berserah. Haleluya. Amin.